I watched what had been marvelous, cooperative, wonderful, thoughtful children turn into nasty, vicious, discriminating little third graders. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 eksperimen sains yang kontroversial. Experimenter, that's all. Get me out of here. This case was called a medical triumph, but in truth, the case was a failure. I'm alone and lost in the mall. Untuk daftar ini, kita akan melihat eksperimen yang menimbulkan perdebatan akibat dari metodologi, hasil, atau resiko yang melibatkan pesertanya. Dengan kata lain, mereka pasti telah memprovokasi argumen aktual daripada kecaman universal. Kami nggak akan mengecualikan ulasan studi lain yang nggak melibatkan eksperimen yang baru. Eksperimen paling gila apakah yang pernah kamu dengar? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Albert Kecil. Dilakukan oleh Profesor terkenal John B. Watson dan mahasiswa pascasarjana Rosalie Rayner. Eksperimen ini kontroversial karena metodologi dan etikanya yang nggak terlalu benar. Watson ingin menggunakan pengkondisian klasik untuk membuat anak berusia 11 bulan fobia pada tikus dan benda berbulu lainnya. Mereka membiarkan anak yang disebut sebagai Albert bermain dengan tikus, lalu memukul batang logam dengan palu di belakangnya. Suara keras tersebut membuat anak takut pada benda-benda berbulu pada umumnya. Itu adalah eksperimen penting dalam behaviorisme, sebuah topik yang mendominasi psikologi selama beberapa dekade. Tapi kalau dipikir-pikir, para reviewer mengkritik eksperimen ini karena menggunakan satu subjek saja dan standar etika yang meragukan. Ya gimana ya, mereka ngebuat anak ini takut sama kelinci. We've established that we will try to make it, won't we? So children, you'll be looking forward to your presence. We'll try very hard. Nomor 9, eksperimen Large Hadron Collider. Tadi kita bahas profesor nakutin anak, sekarang ada lubang di susunan ruang waktu. Untungnya, Large Hadron Collider yang diselesaikan pada tahun 2008, alatnya tidak berhasil sama sekali. Tapi ada kekhawatiran akan hal itu, membuat konstruksinya memang kontroversial, terutama di kalangan publik. Terletak di Jenewa, Swiss, penembuk partikel raksasa ini menghancurkan atom bersama-sama untuk menyelami rahasia alam semesta. Designed and built by thousands of engineers, scientists, and mathematicians from across our tiny planet with the goal of helping other scientists learn about things of incredibly small size by smashing them together. Tapi sebelum diaktifkan, banyak yang khawatir itu akan menciptakan black hole mikroskopis yang stabil. Ta-ta, Titans. I have enjoyed our time together, but I've got a very bright future ahead of me. Kekhawatiran yang sama mengelilingi relativistic heavy ion collider punya New York sebelum aktivasi pada tahun 2000. Untungnya tinjauan keamanan menyimpulkan kalau black hole seperti itu akan menguap atau terbang ke luar angkasa. Mereka juga mencatat kalau tabrakan berenergi tinggi terjadi secara alami tanpa konsekuensi bencana. Phew, untung nggak terjadi ya. Nomor 8, studi prekognisi Daryl Bem. Pada tahun 2011, psikolog ternama Daryl Bem mengumumkan beberapa temuan yang cukup berani di Jurnal Kepribadian dan Psikologi Sosial APA. Menurutnya, orang bisa mengingat kata-kata tertentu dengan lebih baik saat mereka diberi waktu untuk mengulanginya. Tapi dia bilang ini berhasil bahkan saat mereka cuma diizinkan untuk mempraktikkan kata-kata setelah pengujian. Ini jadi argumen ilmiah untuk prekognisi atau extrasensory perception. Hasilnya bisa dilihat sebagai tantangan gimana otak manusia memandang waktu. Penelitian itu menimbulkan keributan. Eksperimen serupa nggak bisa mereplikasi hasil BEM. Ini juga memicu perdebatan di komunitas ilmiah tentang proses over the peer, metodologi yang diterima dalam psikologi eksperimental, dan kesulitan dalam menerbitkan replika dan hasil yang nggak signifikan. Nomor 7, studi Loftus Lost in the Mall. I'm alone and lost in the mall. Memori adalah hal yang berubah-ubah. Seiring waktu, ingatan kita tentang peristiwa tertentu bisa berubah atau menghilang. Well, that's the thing. I have this condition. A condition? It's my memory. Amnesia. No. It's different from that. I have no short-term memory. I know who I am. I know all about myself. Since my injury, I can't make new memories. Everything fades. Tapi apa kamu pernah punya ingatan yang sebenarnya bukan punya kamu? Kamu mungkin akan menjawab enggak. Seenggaknya enggak kayak yang kamu tahu. Pada pertengahan 90, tim yang dipimpin psikolog kognitif Elizabeth Loftus membuktikan betapa mudahnya menanamkan memori masa kanak-kanak seseorang dari peristiwa yang nggak pernah mereka alami. Memori palsu yang mereka pilih adalah tersesat di mall. They were lost for an extended period of time, that they were frightened, they were crying,
And they were ultimately rescued by an elderly person and then brought back together with their family. Penemuan ini dianggap sebagai terobosan, menimbulkan tingkat keraguan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada ingatan manusia. Yang menambah kontroversinya, ini bisa dipakai untuk mendiskreditkan ingatan yang dipulihkan oleh korban pelecehan dan pengalaman traumatis lainnya. Through suggestion, we're finding that maybe as many as a quarter of our subjects will develop a complete or a partial memory of this experience that never really happened to them. Nomor 6, tantangan Libet untuk kehendak bebas. And you can't mess with free will. Can I ask why? Yes, you can. That's the beauty of it. Konsep kehendak bebas atau free will adalah salah satu yang diperdebatkan sepanjang ingatan siapapun. Pada 1980-an, ahli saraf Benjamin Libet akhirnya memberi jawaban yang pasti. Eksperimen penting Libet mempelajari otak manusia dan menemukan kalau otak mencatat aktivitas sebelum subjek uji membuat pilihan yang sadar. All I have to do is watch the spinning dot and click a button whenever I feel like it. Then report to the scientist at what time I felt the urge to click. Dari sini disarankan kalau pilihan kita nggak disadari, jadi bukan benar-benar milik kita. Ini akan jadi kesimpulan yang kontroversial bahkan dengan metodologi yang ketat. In other words, his experiments seem to show that the conscious decision didn't cause the movement. The brain activity bringing about movement started before the individual willed anything to happen. Tapi sejak itu, ada pro dan kontra untuk eksperimen Libet dengan para kritikus yang berdebat tentang gimana menafsirkan aktivitas otak yang mendahului tindakannya sendiri. Nomor 5, eksperimen kata-kata yang berhubungan dengan lansia memprovokasi berjalan lambat. Ide eksperimen ini kelihatannya masuk akal secara intuitif, mengisyaratkan seseorang untuk memikirkan sesuatu, misalnya seseorang profesor, dan hal itu bisa memengaruhi perilaku mereka, seperti kinerja mereka saat mengajar. Space, time, gravity. Finish that for me. Tapi apa yang John Burke dan rekan-rekannya temukan pada tahun 96 ternyata mengejutkan. Saat subjek dipersiapkan dengan stereotip orang tua, mereka dilaporkan berjalan lebih lambat setelahnya. Seolah-olah mereka sendiri sudah menua. That's really me, isn't it? I've got to stay calm. Eksperimen ini jadi sangat kontroversial pada tahun 2012 saat para peneliti gagal mereplikasi temuan Burke dan menyarankan para peneliti secara nggak sadar telah bias pada hasil. Burke langsung bereaksi dengan serangan pribadi yang pedas. Dan semua bidang dasar sosial sejak itu telah digambarkan sebagai kecelakaan kereta api. Nomor 4, eksperimen mata biru mata coklat Jane Elliot. Sehari setelah pembunuhan Martin Luther King Jr. pada tahun 68, guru sekolah Jane Elliot memutuskan mencoba eksperimen untuk mengajar siswa kelas 3 berkulit putih tentang diskriminasi. Anak-anak dibagi jadi kelompok bermata coklat dan bermata biru, dan yang bermata coklat dikasih hak istimewa. The brown-eyed people get 5 extra minutes of recess. You blue-eyed people are not allowed to be on the playground equipment at any time. Dan hasilnya, anak-anak bermata coklat mulai berbicara pada teman-teman mereka yang bermata biru, yang jadi pemalu dan berprestasi buruk dalam ujian. Setelah beberapa hari, posisi mereka dibalik. Blue-eyed people are smarter than brown-eyed people. They are cleaner than brown-eyed people. They are more civilized than brown-eyed people. Eksperimen itu mendapat reaksi keras, dengan seorang penulis surat menganggapnya kejam terhadap anak-anak kulit putih. Tapi itu juga memberi Elliot platform nasional sebagai pendidik keragaman. Hari ini sebagian besar diingat secara positif. Tapi kemanjuran dalam memupuk kepekaan rasial yang awet telah dipertanyakan. Seperti halnya keputusan untuk mencobanya kepada anak-anak. I watched what had been marvelous, cooperative, wonderful, thoughtful children turn into nasty, vicious, discriminating little third graders. Nomor 3, penetapan ulang gender yang dialami David Reimer. Eksperimen ini jadi lebih kontroversial dari waktu ke waktu. David Reimer yang lahir secara biologis sebagai laki-laki pada tahun 65, setelah penyunatan yang gagal, orang tuanya membesarkan sebagai perempuan di bawah bimbingan psikolog John Money. Money percaya kalau identitas gender dipelajari sangat mementingkan pengasuhan dibanding alamnya. He thought that while genes were important, as far as gender was concerned, a baby's essentially neutral for the first 2 years of life. He believed during these critical 2 years, the baby's upbringing, how it is nurtured,
would determine whether it feels masculine or feminine. Karena Reimer punya saudara kembar, ini dipandang sebagai studi kasus yang ideal. Selama beberapa dekade, klaimnya John Money memengaruhi dokter tapi di awal masa remajanya, Reimer sebenarnya mengalami depresi berat dan menjalani operasi untuk kembali seperti semula. I tried to fit in. I tried with the makeup, and it turned out to be a disaster. I mean, you got the red circles on the cheeks, and I look like a clown, basically. Setelah Reimer berbicara beberapa dekade kemudian, itu memicu perdebatan besar tentang metode dan sifat ekstrim Money terhadap pengasuhan. Sayangnya pada akhirnya Reimer dan saudaranya bunuh diri. Eksperimen tersebut dikritik habis-habisan, tentu oleh temannya Money dan aktivis intersex. Above all, this is a cautionary tale. This is what can happen when science pursues a beautiful theory with scant regard for the human cost. Nomor 2, kepatuhan Stanley Milgram pada Authority Shock Experiment. Sejarah penuh dengan orang-orang yang sepertinya biasa berpartisipasi dalam tindakan mengerikan karena mereka hanya mengikuti perintah saja. It's invoked pretty much routinely to explain everything from abuse at Abu Ghraib, corruption in Enron, or everyday terrorist atrocities around the world. Pada awal 60-an, psikolog Stanley Milgram melakukan penelitian di mana seorang figur otoritas menginstruksi relawan untuk memberi sengatan listrik yang makin intens pada orang asing. Experimenter, that's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. My heart's starting to bother me. I refuse to go on. Let me out. Listriknya nggak nyata, tapi subjek uji dengan jari di tombol nggak tahu itu. Dan tentu, kebanyakan dari mereka mengikuti perintah, bahkan mengirim tingkat listrik yang berpotensi mematikan. Tapi mereka sangat tertekan oleh tipu muslihat tersebut, yang menimbulkan kekhawatiran etika. Well, I figured 200, the voltage we're given were quite a bit. I wanted to stop, but he kept insisting not to stop. I mean, the fellow in there is howling. He says, I don't want to do it. I want to get out of here. I want to get out of here. Why didn't you stop anyway? I did stop, but he kept on, keep going. Orang-orang terus memperdebatkan metodologi dan interpretasinya hingga hari ini. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Eksperimen penjara Stanford dari Philip Zimbardo. Apakah kekuasaan secara nggak langsung merusak dunia? Di awal tahun 70-an, itulah yang ingin dijawab oleh Philip Zimbardo, khususnya yang berlaku untuk sistem permasyarakatan. He would convert the basement of the university's psychology department into a subterranean jail. Relawan siswa dibagi jadi peran penjaga dan narapidana, dan kemudian diinstruksikan untuk memainkan peran tersebut di penjara simulasi. Eksperimen ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang identitas kelompok, struktur kekuasaan, dan etika manusiawi, yang berlangsung 7-14 hari. Tapi eksperimennya dicabut setelah 6 hari, dengan pelecehan yang merajalela dan beberapa tahanan yang mundur. What made the experience most depressing for me was the fact that we were continually called upon to act in a way that just is contrary to what I really feel inside. Ya, jawabannya cukup jelas ya untuk pertanyaannya. Nah, ada klaim kalau para penjaga dilatih untuk berperilaku dengan cara tertentu, dan eksperimen itu lebih condong ke tuntutan yang tersirat. At this rate, we're gonna be here all goddamn night. And I love it. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.